Suara saya udah terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas, Oke. Pak. Oke, baik. Selamat malam. Yeskiel Chai kelas 10 dan Lawrence Ricardo kelas 11 IPS. Senang sekali Kak Bayu, Kak Bayu, Pak Bayu ya. Pak Bayu tuh sering ketukar-tukar kalau bimbel itu Kak gitu. Tapi kalau di sekolah harus Pak ya. Jadi wajar lah karena hari ini juga ada dua bimbingan untuk OSN yang pagi fisika yang tadi kelas 10 ya. Cuman dia bukan bimbingan OSN. Jadi banyak banget yang mesti bimbing gitu. Nah, sebelum kita mulai di materi OSN Kabupaten tahun 2023 nih, yang ini, saya habisin dulu yang ini. Nah, ini soal OSN ya. Nah, ini. Pastinya kalian punya referensi banyak ya. Mulai dari AI, ya zaman sekarang nggak bisa memungkiri lah AI itu udah makanan sehari-hari semua orang ya, mulai dari kalangan atas dan bawah gitu. Terkecuali kita pelajar juga harus melek teknologi. Terus yang kedua dari YouTube ya pembahasan gitu. Yang penting kita paham caranya gitu. Nah, sebelum mulai bahas ini, kita akan bahas dulu tentang tahap-tahap OSN yang akan kita lewatin ya. Nah, kebetulan saya dan Pak Arul itu sebagai proktor dan operator. Pak Arul tuh operatornya, saya proktornya ya. Seperti yang namanya itu pernah ikut gak yang Lawrence dulu? Apa namanya? TKA ya? Belum ya? Belum pernah ya? Jadi ini Belum, mirip Pak. KA dan ANBK. Oh ya, kelas 12 yang sekarang udah lulus itu udah ngikutin dua hal ini nih. Nah, nanti kelas 12 untuk Lawrence ikut. Nah, seleksi tingkat satuan pendidikan Januari sampai Februari ini yaitu kita semua boleh daftar, sudah register ya. Yang kedua, uji coba seleksi tingkat kabupaten kota satuan pendidikan ini namanya bukan tryout ya, tapi simulasi yang akan dilaksanakan tanggal 6, sekarang tanggal 3, berarti Senin tanggal 4, Selasa tanggal 5, Rabu tanggal 6. Nah, mulai Rabu dan Kamis. Nah, ini biasanya saya dan Pak Arul aja nih, operator dan proktor. Saya proktor ya. Kalau Stekmed itu yang akan ngurusin Pak Gilbert. Seleksi tingkat kabupaten dan kota. Nah, ini yang akan kalian lakukan nih 18 dan 19 Juni. Ini enggak di suatu tempat ya, tapi masih di Pelita, Pelita satu kita nyebutnya ya sekarang. Di lab komputer gitu, biar punya gambaran ya. Karena di SMA itu cuma 4, jadi Lawrence, Yehezkiel, Samuel, dan Deriko. Nah, mudah-mudahan di tahun depan pesertanya lebih dari 4 ya, mungkin ada 10 gitu. Karena saya lihat peserta-peserta lainku banyak gitu ya. Ternyata kita jangan ditunjuk, tapi kita bukan yang mau gitu, tapi yang nilainya bagus kita akan ikut sertakan. Terus berikutnya ada pengumuman OSN tingkat kabupaten. Jadi sekitar bulan Juli nih. Ya, namanya usaha ya, ada yang namanya gagal dan berhasil gitu. Jadi nggak perlu berkecil hati dengan usaha kita yang latihan setiap malam Senin ini. Minimal kita bisa merasakan dari Pelita satu pernah ngalamin Olimpiade. Karena prosesnya panjang nih, bisa sampai bertahun-tahun ya. Karena kita mau buat tradisi SMA Pelita itu akan ikut OSN seterusnya. Dan semuanya melalui simulasi komputer ya. Jadi menggunakan CBT ya. Ada yang tahu CBT? Yeskel dan Lawrence? Komputer based test. Jadi tes itu berdasarkan komputer gitu. Jadi nggak pakai kertas lagi, paperless ya. Oke, nih sekarang kita tahap satu fokusnya ke sini aja dulu nih, seleksi tingkat kabupaten kota. Ingat sekarang bulan Mei tanggal 3 sekitar 1,5 bulan lagi ya. Jadi Pak Bayu nggak bosan-bosan ngingatkin bahwa peserta yang keempat orang ini jangan belajar hanya sama guru ya, tapi harus belajar mandiri. Ingat, kesuksesan itu hanya ada di tangan kalian, bukan di tangan guru ya, bukan di tangan orang tua atau di tangan
kepala sekolah. Kalau Yeskiel dan Lawrence mau punya portofolio bagus, buat apa namanya masuk ke universitas ya, mau di UPH, BINUS, di Tantular, bukan Tantular, Taruman Negara, sama di Presiden University. Nanti ada pengalaman tuh pemenang atau eh, sampai tingkat kabupaten gitu. Jadi Pak Bayu sebagai guru matematika bertanggung jawab nih sebagai pembimbing kalian tuh biar lebih semangat lagi dalam belajar. Kalau bisa tiap hari. Kalau ngelihat temennya malas-malesan, jangan terpengaruh. Pokoknya kalian punya target nih, harus lolos tingkat seleksi tingkat kota kabupaten. Dan kalau setiap malam ini kan waktunya sempit ya, cuma 1,5 jam ya. Jadi harus eh, banyak waktu mandiri sebagai latihan intens ya. Ingat untuk latihan matematika itu ada dua ya, matematika wajib dan lanjutan. Jadi untuk beberapa kali pertemuan ini kita masih masuk matematika wajib ya, matematika lanjutannya nanti kita mungkin minggu depan. Oke, ada yang mau disampaikan, Lawrence CSKL sebelum kita masuk ke jawab soal? Enggak ya, cukup ya. Oke, silakan kita lihat nih, langsung aja di nomor satu. Kan soalnya dari kemarin Pak Bayu kasih ya. Coba silakan dilihat-lihat nih soal 1 sampai 10. Pak saya udah nguasai nih nomor segini gitu. Nanti saya yang bantu tulis ya. Nanti filenya nanti saya kirim nih biar dilihat-lihat lagi. Kalau kemarin kan urut-urutannya sempit ya. Nah, ini sekarang karena belajar dari pengalaman, jadi saya kasih space buat menjawab soal biar enak gitu dilihatnya ya. Nanti bisa berwarna-warna seperti ini nih. Misalkan ini kan bilangan mutlak ya. Tuh, enak kan begini ya. Sekarang Pak Bayu pakai pulpen stylus Wacom bambu. Kan enak tuh. Salah bukan. Ayo Yaskiel dan Lawrence dapat jawabannya berapa? Saya yakin nih banyak bertebaran di video-video YouTube ya, di situs-situs gitu. Karena nih tahun 2023 nih, 3 tahun yang lalu udah pernah banyak yang bahas. Nomor berapa? Nomor 8 boleh nggak, Pak? 8 ya. Saya Ya. sebutkan dulu soalnya. Sebentar, nih saya scroll dulu. Ini PDF ya, jadi saya bisa langsung kerekam di sini. Sisa pembagian 5 pangkat 2022 ditambah 11 pangkat 2022 oleh 64. Nah, kamu kan udah punya jawabannya nih, Hmm. coret-coret. Silakan disebutkan nanti saya yang tulis. Oke, Pak. Jawabannya menggunakan fungsi triangle, Oke, yaitu V, tahu V nggak, Pak? V. Gojong ratio, yang gojong ratio itu. gini ya. Ya, X. Ya, itu ya benar, Pak. Ya, ya, Pak. Tanda kurung Terus X, tutup kurung, sama dengan X, tanda kurung, satu kurang satu per P satu, satu kali satu, satu per P, satu per satu per P, satu per per P, P. P, P dimasuk itu prima. Mm-mm. Ya, P satu, P sub satu gitu. Mm-mm. Ya, satu kurang satu per P dua, dan seterusnya. Jadi kali, Pak, bukan tambah kali. Terus X satu. X-nya nggak muncul lagi, Pak. Sekali doang, Pak, X-nya. Terus
Satu, tanda kurung, satu kurang, satu per P sub 2, indeks 2, ya, indeks satu lagi ya, dan seterusnya. Titik, 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 ya. Maka, si X, V64, maka V60, X sama dengan 64, ya boleh Pak, sama dengan Ini 64, 2 pangkat 6. 2 pangkat berapa? enggak Pak, bukan dua pangkat Pak, langsung X biasa, 64, Mm-mm. Masukin ke VX-nya masuknya Pak, V64, sama dengan 64, tanda kurung satu kurang seperdua. Karena 64 itu 2 pangkat 6, berarti faktor prima cuma 2. Jadi cuma seperdua doang, ya. Jadi, enggak ada pang, ya boleh Pak. Terus 2 pangkat 6 gitu ya. Ya, P2 gak ada Pak, ya. Cuma satu per 2 doang. Jadi 2 pangkat 6 dikali seperdua sama dengan 2 pangkat 5. Ya, Gini. terus ada Betul nih tiga rumus, dua. ya. Ada rumus A pangkat VX mod X sama Mod. dengan satu. Ya, mod Mod. X sama dengan satu. Ya, mod MOD sama dengan satu. Jadi, eh, 2022 mod VX, Gini 32. ya. Ya, itu Mm. eh, hasilnya 6. Next. Ya. Jadi, Terus 5 pangkat 2022 itu sama kenapa 5? dengan, Kenapa 5 nih? itu di soalnya, Pak. Di Oh soalnya. iya betul. 5 dua Jadi, dua sama dengan 5 pangkat 6 mod 64. gini. Ya, itu sama dengan 9. Terus Berikutnya hasilnya 11 11. juga sama. Ya, Hmm. 2 sama dengan 11 pangkat 6 mod 64 itu 41. Dibilang, jadi sisa pembagiannya itu 9 tambah per 1, 50. Jadi jawabannya 50, Pak. Tunggu, saya tulis dulu ya. Sisa pembagian. Ya, Oke, untuk Lawrence ada komentar? Kan ini sebenarnya di materi SMA untuk pesisa pembagian nggak ada ya. Jadi kita harus bisa membahas soal mandiri dari tipe-tipe soal yang pangkatnya itu ribuan tuh seperti ini. Yang 5 pangkat 2022 ditambah 11 pangkat 2002. Nah, sebenarnya bisa pakai menggunakan ekspansi binomial selain Euler ya, ekspansi binomial. Ini saya yang pakai warna hijau. Ini buat pengetahuan aja nih. Ini pelajaran kelas 12. Jadi nanti ada yang dinamakan ekspansi binomial kalau misalkan kita pakai sigma ya, itu n terhadap k gitu ya. Ini apa namanya tuh faktorial ya. Ini menggunakan kombinasi. Terus dipangkatin k gitu. Terus di sini min 3. Nah, ini 8 dengan 3 itu didapat dari 5 dengan 11 ya. Kalau 5 dengan 11 kan saya tulis seperti ini. 8 dikurangin 3 itu kan 5.
Terus berikutnya untuk yang 8 ditambah 3 juga jadi 11. Jadi kalau dikurangin jadi 5, kalau ditambahin jadi 11 itu 2022. Nah, yang disebut dengan N ini yang 8 dengan 3 gitu ya. Jadi di sini 8, terus pangkat K, terus min 3-nya nih, N dikurangin K. Nanti ditambah dengan kalau yang menjumlah di sini juga pakai sigma N kombinasi K, terus di sini 8K dan dikali dengan 3 pangkat N min K. Ini kalau kepencet ini jadi begini nih, tombol gitu. Nah, bisa pakai menggunakan itu ya. Jadi nanti bisa dibahas lagi. Seperti itu. Jadi bener deh 50 sisa pembagiannya. Untuk Lawrence nomor berapa? Coba yang tadi udah di-share soal-soalnya. Nomor 4, Kak. Suatu bilangan 4 digit 7A B9 merupakan suatu bilangan kuadrat nilai A plus B adalah, coba ditulis nanti Pak Bayu yang diktekan. Maksudnya disebutkan jawabannya nanti Pak Bayu yang tulis di layar. Oke, Kak. Jadi 7AB9 itu karena belakangnya 9. Jadi kita cari dulu bilangan kuadrat yang hasilnya itu belakangnya itu ada 9. Jadi Mm-mm. bilangannya tuh ada 3 sama 7. Karena kalau 3 kuadrat itu 9, 7 kuadrat itu 49. Yang adanya 9 belakangnya ya. Nah, berarti 3 dan 7. Iya, Karena 7 itu kalau dikuadratin jadi 3 empat puluh dan 7. sembilan. Terus lanjut. 3 kuadratnya 9. Terus 7AB9 itu kan ada di antara 80 ya 80 kuadrat sama 90 kuadrat. Jadi ini kayak ya 7.000 7AB9 sampai itu dengan tengah-tengah. 7.999 nih. Gitu. Oh, Iya kan 7 oh iya. 799 saya dari 7.000 sampai 799 itu kan bilangan dari rentang 7.000 sampai 8.000 kan atau 799. Terus lanjutin gimana? Selanjutnya Nah, dia di antara 80 kuadrat sampai 90 kuadrat, itu angka depannya tuh udah pasti 8. Jadi ada dua kemungkinan, jadinya itu ada 83 kuadrat sama 87 kuadrat. dan 87 kuadrat ya. Coba buktikan kenapa 83 kuadrat dan 87 kuadrat. Karena 83 kuadrat sama dengan 6. 6.889, Dan yang kedua 889. 87. Karena itu nggak sesuai, jadi jawabannya 87 kali 87 sama dengan 7.569. Nah, 7.569 itu berada di rentang yang ini ya. Nah, ini. Karena dia Nah, digitnya tuh ya. dari 7 ribuan sampai 7.999 gitu. Jadi ini yang oke masuk, ini yang tidak oke ya karena di bawah dari 7.000. Nah, sedangkan kita harus menghitung jumlah dari yang ini ya. Nah, ini berapa tuh? Ya, A tambah 11. B. Maka A tambah B Jadi adalah A-nya itu 5, B-nya itu 6. Jadi 5 tambah 6, 11.
Oke, betul ya. Jadi tipe-tipe soal begini yang kalian nggak mungkin dapat di pelajaran reguler di sekolah ya. Jadi kalian harus out of the box dengan cara belajar mandiri. Jadi gini, kalau misalkan kalian dikasih kesempatan sama guru saya ya untuk Mem Ana untuk ikut OSN, berarti itu kesempatan emas buat membuktikan kalian nanti dapat ya minimal ikut ke tingkat provinsi lah gitu. Lanjut ya, scale yang nomor berapa lagi? Ini soal asli ya, asli 2023 ya. Pada saat OSN. Ya, scale masih monitor Belum dulu ya Pak. dua ya. Belum dulu Pak. Belum dulu. Oh, belum dulu. Ya, Lawrence lagi mau coba Nomor 5, Pak. nomor 5. Diberikan fungsi kuadrat fx ax kuadrat tambah bx tambah c yang memenuhi f jika x-nya 5 sama dengan 25. Jika f-nya x-nya 6 sama dengan 36. Dengan a tidak boleh sama dengan satu, maka nilai dari c min b dibagi a min satu. Coba silakan. Pertama kita bikin persamaan F, buka Mm-mm. kurung 5, Ya. F5 Oh, maksudnya gini ya. Dimasukin sama 5 di sini dengan ya. A, Sama dengan iya, a x kuadrat ya. A Oh, maksudnya dikali di sini 5 dimasukin kuadrat, kuadrat iya, ditambah saya langsung dikali masukin, 5. Pak. Iya, Nah, ditambah B kali 5 ditambah C. ya, Sama dengan 25A, ya, dua puluh tambah lima a ditambah 5B ditambah B C, sama dengan tambah C, sama dengan 25. betul. Ini dua adalah puluh lima. persamaan satu gitu ya. Nah, itu persamaan satu. Iya. Sekarang persamaan Terus kedua. yang kedua itu F6 sama dengan eh, 36A, A dikali 6 kuadrat. Sama lah. Tambah 6B, tambah C. Sama dengan 36. Lanjut. Gimana? Yang kedua. Terus yang persamaan yang 36A ditambah 6B ditambah C. Ya. 6A tambah 6B tambah C. Sama dengan 36. Mm, Itu dikurang sama 25A. Dieliminasi gitu ya. mm. 25A tambah 5B tambah C Gini sama maksudnya. dengan 25. Bisa gak kayak begini? 36 kurang 25. Nah, iya. Bisa ya? Terus dieliminasi. Ya, iya. Ya, terus nggak apa-apa nih. Pak Bayu langsung Hmm. tulis aja biar rapi. Tuh. Wes. C-nya hilang. C-nya hilang. Ini pakai warna lain ya. Oke, hilang. C-nya hilang. Terus 36 Terus dikurang 6B 25 kurang 5B itu jadi B. jadi B. 36 Jadi kurang 25 11A. 11A sama dengan 11 gitu. 11A sama dengan 11. Ya. Maka B sama dengan 11 11 dikurang 11A. atau 11 satu min Dikurang 11A. A gini maksudnya. Nah, oke, terus Oh iya. langkah selanjutnya Iya, Pak.
Terus B-nya kita masukin ke persamaan satu, jadinya 25A. Mm-mm. Ditambah 5 25A kali ditambah 5 dikali mm, ya berkurung kurung 11 kurang 11A tuh kurung tambah C sama dengan 25. ya. Terus Terus 25A mm, ditambah 55 dikurangin tambah 55 kurang 55A tambah C. ya. Eh, iya tambah C sama dengan 25. Mm-mm. Terus min 30A ditambah C. Min 30A tambah C Oh sama iya, dengan tunggu min ya. 30. Min 30A tambah C Eh, sama dengan tambah C 25 min 55 ya. sama dengan min 30. Ini persamaan ketiga. Sekarang cari persamaan keempat ya. Betul kan? Dengan memasukkan substitusi yang ini ya. Betul. Terus gimana? Hmm. Kalau saya C-nya langsung ya aja Pak di J dapetnya C sama dengan 30 Oh iya, pertanyaannya min kan tiga apa puluh tadi? tambah 30A. C-nya sama dengan min 30 plus 30A. Nah, terus diapain tuh? 30A C-nya itu bisa diubah jadi 30 buka kurung A min 1. Nah, dah terus Ya terus langsung masukin ke C kurang B per A min 1. berarti 30 A min 1 dikurangin B gitu. Ya 30 ke A min 1 kurang Dibagi iya per A min 1. Min 1 B-nya yang ini sama ya tadi ya. dengan Nah, B-nya tunggu, B-nya Pak Bayu masukin dulu nih. 11 dihapus dulu nih tadi. 11 buka kurung 1 min di sini jadi 1 min A A min 1. per ya A min 1. 30A min 30 min 11 plus A min 1. 30 dikurangin ditambah 11 41 ya. Min 30 dikurangin ini jadi 41 juga. Min 4 41 A min 1. A min 1. A Nah min gitu 1 ya. dicoret Jadi min ini adalah satunya. soal menggunakan apa coba di SMP pelajarannya? Eliminasi dan substitusi dengan fungsi ya, fungsi equation alias persamaan kuadrat gitu. Jadi ini adalah materi di kelas 11 ya, benar gak ya? Ya, sampai namanya itu Lawrence kan kemarin belajar fungsi kan? Masalahnya tapi ini tinggal dimasukin Iya dengan Pak, ada Pak. aljabar kayak begini sama persamaan kuadrat. Jadi ada tiga jenis tuh persamaan kuadrat. Yang pertama kita harus kuasain, yang kedua fungsi, yang ketiga metode aljabar
biasa. Jadi ada tiga tuh, satu soal ada tiga. Oke, yes, Gel. Mau coba lagi nomor berapa? Coba nomor Atau 6 Pak. 6? Ya, Saya bacain dulu nih. 6 kan? Dua tim ya A dan 6. B bertanding sepak bola sebanyak 15 kali. Pada setiap pertandingan, tim yang berhasil mencetak 4 gol pertama menjadi pemenang dan tidak ada pertandingan yang berakhir seri. Ingat ya, pada setiap pertandingan, tim yang berhasil mencetak 4 gol menjadi pemenang dan tidak ada pertandingan yang berakhir seri. Jadi harus ada yang menang gitu, nggak boleh draw. Selama 15 pertandingan tersebut, tim A memenangkan pertandingan lebih banyak dibanding tim B. Nah, kalau kita baca begini kan puyeng ya. Jadi tim A itu kita tulis dulu nih yang menang tuh gitu. Namanya biar kita mengcapture soal. Terus namun banyak gol yang dicetak tim B lebih banyak. Golnya ini B-nya itu lebih banyak dibanding A. Selisih total gol terbesar yang mungkin dicetak kedua tim tersebut adalah, nah pertanyaannya yang mana nih yang eh, gol terbesar? Berarti B dikurangin A ya? Ya, Nah betul. Oke lanjut gimana? Coba disebutkan aja biar Pak Bayu yang sebutin tulis di sini. ya. Dikarenakan dimintanya sisi gol terbesar, maka anggap A menang 8 kali, anggap A menang 8 kali, B Kenapa 8 menang kali? 7 kali. Kenapa alasannya 8 kali? Pertama kan agar bisa menang tim A, sisanya tim B kalah 7 kali. Ya Ya gitu. karena yang kalah itu Yang kalah cuma 7. 7 kali ya. Nah Ya, kenapa tidak 10 dengan 5? hanya diminta 15 itu. Kan mintanya sisi total gol terbesar. Selisih total. Oh, jadi harus menang lebih banyak gitu ya. Ya menang lebih Tunggu, banyak tunggu, tapi tunggu. kalahnya di kick gitu. Biar tim Nah, kalau B juga misalkan, dapat skornya. coba gimana? B-nya? Biar B-nya juga dapat skor lebih gitu. Hmm, Kalau gitu. Yaudah, misalkan berarti, paling besar kan 3 golnya. oke lanjut. Ya, Berikutnya. kan A menang 8 kali. Berarti A skor A, skor A sama dengan Hmm, 8 kali 4. Ya. Tapi kalau 7 kali, anggap aja gak dapat skor sama sekali. Berarti 7 kali 0. Harusnya ditambah sih. Itu tambah. Ya. Sama dengan 32. Ya. Kalau skor B, poin ya. PTS ya. ya. Yang B. Dia B paling banyak kan menang 7 kali. Hmm, 7 kali 4. Anggap kalah dapat 3 poin. 7 kali, berarti 8 kali 3. Ya, 3 kali 8. gini. Ya. Berarti itu sama dengan 52. Berarti sisinya B kurang A. Hmm, Ya, sisi B kurang A sama dengan 52 kurang 32, 20. Jabangnya 20. oke, betul ya. Jadi, ini adalah materi tentang pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan. Ini ada di pelajaran kelas 10 kan? Yang menggunakan lebih besar sama dengan, lebih kecil dan lebih kecil sama dengan. Terus yang kedua menggunakan apa namanya ini? Persamaan Maksimal minimal ya. linear dua variabel ya. Sebenarnya. Oh, iya, dua variabel ya. Ya. PLDV. Hmm, Terus udah itu doang nih. Kalau peluang kan nggak ada nih, cuman mencari logika aja gitu. Oke, ya. soal berikutnya Lawrence atau YSGL yang mau coba.
Nomor 9, Ya, Pak. tunggu ya, saya mau rekam dulu nih buat dokumentasi. Karena ini kalau saya masang status tuh banyak anak pelita ngeliat gitu. Ini kan buat contoh ya, kalau kita aja semangat belajar di malam Senin di hari Minggu yang harusnya santai, itu bikin orang ngiri itu bagus gitu. Maksudnya kalau misalkan ini orang kok semangat banget ya gitu, kok kenapa gue nggak bisa gitu. Nah itu sebagai pemicu yang lain biar besok tahun depan ikutan gitu. Jadi saya sengaja tuh sebagai apa sih namanya tuh pemicu biar orang lain tuh ngiri yang positif gitu ya. Kan kemarin waktu saya masang status nih, Lawrence ditanya tuh sama Cik Fidel yang kelas 12, Pak Bayu itu Lawrence siapa ya gitu. Karena kamu jarang aktif ya di kegiatan nih, cuman kan OSN itu sungguh luar biasa gitu. Jadi itu siapa ya gitu. Jadi terkenal lewat status gitu. Nomor berapa? 9 ya? Iya, Pak. Gimana? Oke, 9. Saya bacain dulu soalnya sisa pembagian diberikan suku banyak atau Jadi, polinomial. Jadi oh, gimana? oke, Pak. Oh, Ya, gimana? oke. Jadi PX sama dengan, karena di soalnya itu ada koefisien bulat, jadinya koefisien bulatnya itu kita tulis sebagai QX. Koefisien bulat. Terus QX. eh, jadi sama dengan PX sama dengan QX dikali sama buka kurung X min R1 sama X min R2. X min R1 X. ya, terus Terus kita tambahin 200 biar hasilnya tuh tetap 200 karena kan di faktor ini kan kalau dikurangin hasilnya jadi nol. mm-mm, Jadi kita tambah 200. terus Jadi sama dengan eh, yang diminta itu P1, jadinya P1 sama dengan mm, Q1 terus buka kurung satu buka kurung 1 kuadrat ditambah 1 kurang 23 tutup kurung ditambah 200. nah yang ini kenapa Nah, berarti sama dengan oleh faktor-faktornya ya di sini faktor dari samaan kuadrat itu ya iya sama dengan Q 1 Q buka min kurung 21 ya min karena dua satu puluh tambah satu satu 2.
21. ditambah dengan Iya. 200. Tinggal Ini masih 200. tulis min 21 Ki ya. Di sini satu Oh, iya. ditambah Tambah. 200. Tambah. Oh, iya. Terus karena min 21 Q-nya itu harus harus habis dibagi 21. Jadinya kita bikin 200 modulo 21, sisanya itu 11. 200 modulo 21 sama dengan 11, sisanya 11. Ya. Gini kan. Oh iya, Pak. Berarti ini adalah jawaban gitu. Maka sisa pembagian oleh 21. Nah, iya benar nih. Jadi 200 ini kita harus bagi dengan 21. Bilangan bulatnya adalah 9. Bilangan sisanya itu 11 ya. Gitu. Ya, sekarang udah paham gak? Ini soal kelas 12 sebenarnya ini. Pembagian polinomial. Kalau di kuliahan itu bukan polinomial lagi, multinomial. Kemarin kan saya pernah masang satu sentuh ya, menggunakan kombinasi terus NR, terus menggunakan berjenjang itu pakai sigma gitu. Itu masuknya nih di pelajaran di matematika namanya kombinatorika plus polinomial. Nah, nomor berapa lagi? Yes, Gel. Nomor 10 mau? 10. Duh, belum dulu Pak, masih cari-cari. Nomor berapa? Nanti dulu. Coba Lawrence lagi mungkin udah koleksi jawaban kan soalnya dari tadi pagi saya share tuh jam 7 ya, jam 6. Yes, Gel atau Lawrence lagi? Atau saya nih, giliran saya deh. Nomor berapa lagi yang belum tadi tuh? Nomor 2 nih. Kan tadi nomor satu udah ya. Belum juga nih nomor satu. Ini aja nih, ini adalah soal eh, kombinasi ya, kombinasi dari 14 buah alias 7 pasang kaos kaki. Jadi saya tulis nih kaos kaki di sini, kaos kaki di sini itu sampai ada 7 ya. Jadi ada berapa nih? 14 pasang. Kita baca dulu nih. Di dalam sebuah laci terdapat 7 pasang kaos kaki yang setiap pasangannya berbeda setiap dengan pasangan lainnya. Diambil 5 kaos kaki secara acak. Jadi dari sebuah laci yang ada di lemari, kan totalnya ada berapa? 14 ya. Diambillah 5. Nah, dari 5 ini banyaknya cara pengambilan di antara yang terambil terdapat tepat sepasang kaos kaki yang cocok. Nah, kalau sepasang ada berapa? Satu pasang ada berapa? Dua, Dua ya. Satu dan satu. Berarti yang tidak terambil tiga.
Betul, satu, satu, satu. Banyaknya cara yang terambil tepat sepasang kaos kaki yang cocok yang berpasangan adalah, nah, yang diambil ini adalah satu pasang ya ini. Jadi Pak Bayu ambil satu pasang dari 7 pasang. Nah, ini dengan menggunakan metode kombinasi namanya. Pakai C ya, Pak. Ya, betul, C. Nah, jadi kegunaannya kita ikut OSN itu biar melompat ke materi di atasnya gitu ya. Jadi C 71 menggunakan faktorial. 7 faktorial dibagi 7 kurang 1 faktorial dikali dengan 1 faktorial. Sama dengan 7 faktorial. 7 kali 6 ya. 6 faktorial ini boleh ditulis seperti ini. Di sini 7 kurang 1 6 faktorial. Ini bisa dicoret. Karena dia mempunyai angka yang sama ya. Angka yang sama. Di sini jadi 1 gitu. Jadi hasilnya berapa di sini? 7. Ini disimpan dulu nih. Terus yang kedua. Karena yang diambil ini sisa 3. Karena yang satunya udah diambil. Nah, kita menggunakan metode kombinasi lagi dari berapa pasang yang bisa terambil, yang bisa dipasangkan. Karena tadi 7 pasang, Ini sisa 7 lagi ya. diambil 1 pasang, masih ada berapa pasang lagi? 6 ya. 6 lagi ya. Nah, 6 pasang. Sekarang pakai kombinasi yang kedua dengan cara ditulis 6 3. Sebentar. Ini adalah materi pelajaran kelas 12 ya. Kalau di kelas 10 belum ada. Jadi masih peluang menggunakan koin, dadu, dan kartu remi ya. Besok kita mulai bahas itu tuh, ya sekian ya. Jadi besok jam 8.20. Diingetin tuh, kita udah lewat materi apa kemarin terakhir? Statistika ya. Kuartil, desil, dan persentil ya. Oh iya belum ulangan, nanti minggu depan ulangan. Kasih tahu teman-teman. Nah, jadi di sini menggunakan 6 faktorial, terus 6 dikurangi 3 faktorial, di faktorialin lagi. Di sini 3 faktorial. Coba 6, 5, 4, dan 3. Nah, di sini 3 faktorial ya. Coret-coret gitu. Di sini 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Nah, karena 3 kali 2 kali 1, 6. Jadi saya coret aja di sini. Jadi hasilnya berapa? 20. Ini simpen yang kedua. Nah, dari masing cara tersebut, kita pilih salah satu kaos kaki kiri dan kanan. Nah, jadi eh kaos kaki kan ada 2 buah ya. Nah, yang sisa 3 ini kita akan kali lagi tuh. Jadi hasilnya 8. Dipangkatin ya, kombinasi nih. Jadi dari 7 dikali 20 dikali 8 hasilnya menjadi 140 dikali 8, 8 kali 4, 32, 8 kali 1, 8, ditambah 3, 11, jadi 1120 cara dalam memilih kaos kaki yang berpasangan dan cocok gitu. Ini adalah materi kelas 12 yang nanti kalau misalkan bisa menguasai soal ini bisa gampang lah menjawab soal peluang. Oke nih, coba nomor 1 nih. Kan biasanya kalau nomor 1 itu paling mudah ya. Lawrence Tiesgian ada yang mau dibahas nggak tuh nomor 1? Nomor berapa? 1 gimana? Ini adalah pakai apa namanya bilangan mutlak ya.
Atau nomor yang lain? Boleh Pak nomor satu? Ya, Ya, silakan. jadi anggap A sama dengan absolut X yang Berapa? yang kayak soal itu ya. Maka A sama dengan 99, Coba jelasin biar Laures paham. ya, atau 99 atau A sama dengan negatif 99. Masuk absolut A. Tadi siapa? Pindah ke sini ya. Negatif 99. Ya. Bukan gitu Pak. Uang tuh. Uang di awal Pak, dulu salah ngomong Pak. Maaf Pak. Masuknya Gimana? absolut A, A? absolut A. Ya A sama dengan. Jadi yang pertama itu tadi salah Pak. Ada yang Mm-mm. kurang. Ya, hapus saja Pak itu. Yuk. Ya, oke. A sama dengan X kurang absolut 2X tambah 3. Ya, berarti absolut A. Enggak, berarti langsung absolut A sama dengan 99. Gini, Bukan, gimana jelasinnya ya? Bukan kayak gitu, Pak. Absolut gimana A. coba? Ya A? gini, Pak, Slope. maksudnya. Oh, Ya, itu nilai mutlak. Hmm. ya hanya mutlak ya maksudnya. Hmm. Yang mutlak A sama dengan 99. Maka A bisa jadi 99 atau minus 99. Karena nilai mutlak minus 99. Ya, oke, Terus sekarang lanjutin ang- sekarang B. Masukin yang B juga. B sama dengan absolut 2 B sama dengan 2X tambah 3. 2X tambah 3 aja. Ya, tambah 3. gini, Ya, berarti absolut B, abs, B, absolut B berarti minus B sama koma B. Ya, minus B, koma B. Berarti minus B. koma B. Ya, berarti bisa minus B atau B masuknya. Koma, Pak. Masuk dua, ada dua Gini, solusi. Benar. Ya, nggak iya. gitu. Ya, dua solusi. Coba kamu tulis nih. Masuknya, bentar, Pak. Oh ya, masuk gini, Pak. Mm-mm. Oke, itu masuknya, Pak. Ya, lanjut, lanjut. Gimana aja? Oh, ya. Berarti ada empat rumus yang perlu diselesaikan. Mm-mm. Yang pertama, Ya, pertama, X kurang B sama dengan 99, X tambah B sama dengan 99, terus X minus B lagi, ya, sama dengan minus 99.
minus Kamu tulis 9, coba gimana? X. X minus B Mm-mm. Oke, negatif terus? 9, Oh gitu. X tambah B, ya, minus 9, X tambah B negatif 9. Tadi, ya berarti ya masukin substitusi aja B-nya. Yang pertama, X kurang X, jadi kurang 2X minus 3. X 2 kurang 2X kurang 3. Sama dengan 9, berarti X sama dengan 90, minus 96. Gini kali ya. Oh ya, ya, Terus dua. masuk satu. Ya, bentar. Yang berikutnya. Ya, Oh ini X. bukan X ya, bukan min ya. Salah nih KB ini. Hmm, Oh ya min, Bang. min. Sorry, sorry. Betul, Memang betul. Pak, memang penting Pak. Ya, betul ya. Di sini min, di sini. Maka X-nya Ya, pertama itu. Yang kedua, yang X tambah B. Berarti X tambah 2X tambah 3. Ya, selesaikan 96, X sama dengan 32. Ya, yang ketiga, X kurang 2X kurang 3 sama dengan minus 99. Minus 3 sama dengan minus 99. yang keempat. X kurang 3, jadi X sama dengan 99 itu cuma minus 96. X sama dengan 96. Kan minus dong. 102 dong. Pindah Ya. ke kanan. Tiganya. Oh iya, ya. Melek Pak, maaf. Jangan melek. Baru muncul gambarnya Pak. Iya. 3 itu Terus 34 gitu. kita pakai Minus yang mana 34 nih? itu. Itu itu semua jawabannya Pak, semua solusinya. Ditambah Jadi semua yang kemudian. ini tambah ini. Ya, tambah minus 102 tambah 102. Aku ada 5. Masa ada 4 doang sih. Gini ya. Itu ya. Ditambah semua. Minus 102 bagi 3 itu kan itu 34. Minus 34 Jadi itu. min 102 Minus 102 tambah 32. kurang 34 ya. Ya, minus Tambah 34 tambah 32. 2 tambah 96. Yang ini dulu nih. 6 ya. 6, minus 136 Yang ini tambah 128. 8. Berarti minus 4 ya. Minus 6. 8 minus 8. Jawaban minus 8. Untuk Lawrence ada jawaban lain nggak? Nah, sekarang saya coba di sini ya. Tunggu, tunggu. Di mana ya? Space kosong nih. Nah, ini. Sobat saya menggunakan metode saya ya. Kamu jawabannya minus 8 kan? Ini sebenarnya juga banyak yang dibahas-bahas sih di banyak forum-forum internet.
Nah, jadi untuk persamaan yang pertama nih, karena menggunakan screen di sini ya. Jadi nilai mutlak X min 2X plus 3 sama dengan 99. Nah, yang pertama, X-nya ini kan bisa pindah ke sebelah kanan ya. Jadi saya tulis dulu nih biar paham. 99 tuh gitu. Tunggu tunggu. Salah salah. Ini saya buka dulu nih ya ininya ya. Jadi X min 2X ditambah 3 sama dengan 99. Nah, yang X ini pindah ke sebelah kanan jadi 99 min X. Di sini kan min nilai mutlak 2X tambah 3. Nah, kedua ruas dikali minus 1. Jadi hasilnya 2X plus 3 sama dengan X min 99. Nah, karena kan mempunyai dua nilai nih ya, maka yang ini nilainya itu harus lebih besar dari nol nih. Jadi X min 99 harus lebih besar dari nol. Maka X-nya itu lebih besar sama dengan 99 untuk yang 2X plus 3 ini. Gitu. Terus kita buka lagi nih yang ini 2X plus 3 sama dengan X min 99 karena pakai nilai yang di sini positif gitu ya. Nah, maka hasilnya berapa di sini? Kalau kita kurangin X di sini, min 99 ditambah dikurangin 3, 102 ya. Maka X sama dengan 102 itu nggak memenuhi syarat nih karena dia harus lebih besar dari 99. Karena dia mintanya X lebih besar dari 99. Berarti yang ini tidak memenuhi syarat tuh sebenarnya 102 ini. Gitu. Sekarang yang kedua nih. X min 2X ditambah 3 sama dengan min 99 ya. Karena di sini kan positif ya tadi. Sekarang yang negatif nih. Jadi masih tetap kayak tadi 2X plus 3 nilai mutlak min 99 dikurangin X. Nah, karena dikali minus lagi di sini min 1 hasilnya menjadi 99 plus X ya. Tuh. Karena yang ini harus lebih besar dari nol ya, yang ini min 2. Karena kan di sini jadi positif nih, 2X tambah 1 tambah 3. Maka X-nya itu lebih besar dari min 99. Jadi ada dua cara. Nah, karena kasus yang sebelah ini ada dua cara nih, sekarang kita coba yang ini nih, 2X plus 3. Itu kalau dipindahin sama dengan nol, maka berapa? 2X sama dengan min 3 ya. X sama dengan berapa? Min 3 per 2 sama dengan min 1,5. Nah, min 1,5 itu syaratnya kalau kita mau masukin ke sini itu terpenuhi nih. Yang tadi pakai 2X plus 3 ditambah X plus 99. Nah, mana itu tadi tuh? Nah, ini ya. Nah, karena kan ini udah ditambahin dikali min 1 ya, 99 ditambah X. Nah, kita coba aja tuh 2X tambah 3 dengan X-nya lebih besar dari 1,5 hasilnya menjadi 96. Terus kalau misalkan yang kasus yang kedua
Kalau misalkan X-nya lebih kecil dari 1,5, ini pakai minus juga ya. Maka kita isiin juga di sini. Jadi 2X plus 3 sama dengan X plus 99. Maka hasilnya menjadi min 102. Jadi eh, yang tadi 96, mana itu tadi 96? Kamu nih. Nah, itu udah bener tuh. Cuman salahnya ada yang kurang di sini. Gitu. Nanti kalau ketemu soal itu lagi deh kita bahas lagi deh. Soal nomor berapa lagi? Nilai mutlak ya. Nanti kita bahas lagi untuk yang pertemuan berikutnya. Lawrence, mungkin kita ada 23 menit lagi. 22. Nah, nomor 7 aja ya. Nih. Diberikan segitiga lancip ABC dengan AB sama dengan 12 nih saya gambar. Di sini nggak bisa garis lurus ya. AB-nya nih ABC, nih 12, AC-nya 10, dan D-nya suatu titik pada BC nih di sini D. Misalkan E dan F itu menyatakan titik-titik berat segitiga ABD. Titik berat. Itu dan D suatu titik misalkan E dan F menyatakan titik-titik berat segitiga ABD, ABD ini ya, ABD ini dan ACD. Nah, berarti titik beratnya sini nih. Jika luas segitiga DEF adalah 4, maka panjang sisi BC adalah akar N dengan N adalah berapa? Udah pernah ngerjain belum nih? Ini gak ada gambarnya sih ya. Jadi kita harus imajinasi sendiri nih. Coba dicari dulu itunya. eh Metode penyelesaian soal yang kayak seperti ini. Atau mau nomor lain dulu? Coba nomor 3 ya, Pak. Nomor 3. Oke, gimana tuh? Ya, sama kayak masukin nilainya dulu, AB itu 14, CD 19, yang seterusnya. Ya, AB 14, CD yang besar berarti ya 19. AD terus AD sama dengan AP berarti AD sama dengan AP itu sejajar berarti ya. Terus AD sama dengan AD sama dengan AP BC ABC, sama dengan BQ. BCD, ADC ini ya. AD ya, BCD itu lancip. lancik berarti di bawah 90 ya. Mana maksudnya? Nah, sudut kancik itu masuknya di bawah 90 derajat ya. Iya, di bawah 90 derajat. Oh ya. Misalkan P dan Q titik berbeda pada sisi CD.
Eh, hmm, jawabnya gini, Pak. Karena AD sama dengan AP, maka Mm-mm. segitiganya segitiga sama kaki. Berarti sudah jauh. Ya, Mm. Terus baik. BC Beki Ya, berarti juga sudah. Ya. AB, Mm. ya pakai dua rumus. DC sama dengan, DC ya DC, sama dengan DP tambah QC tambah PQ. terus Ya, tambah, tambah juga tes tes. eh, Ada sejajar ya, sejajar. tes Maka juga, Pak. DP apa tes DP. em, Tes. Nah, Bentar, Pak, ngelag, Pak. Aduh. Jadi kenyang, Pak. nah ini nih. Coba kita di sini Jadi misalkan kenyang. X ya, di sini Y Ya. nih, Ya. titik tengah nih tinggi gitu. Di tengahnya, ya. J, berarti JC juga sama dengan Maka DP JP. sama dengan 2DX ya. Tuh, ini kan 2DX nih. Ya, ya. Terus QC QC sama 2 Y. dengan 2, 2YC. ya. Nah, terus PQ itu sama juga dengan yang tengah-tengah tuh PQ ya. Ya, PQ. CD yang besar ini CD kurang, dikurangin CD kurang dua DP, x P. Ya. DP ya. PQ DP dikurangin dengan QC. QC, ya. Terus CD-nya tadi kan 19. eh 16 ya. Eh, 19. 19. CD 19, Pak. DP-nya 19. DP-nya DP-nya belum diketahui. Jadi 2X ya. 2 di X. DP-nya dibilang 2 di X. 2 di C. Ya. terus Berarti, oh, 2, apa namanya? Di X tambah di C. Di mm, X tambah di C. Sama dengan JC kurang AB. Sama DX YC. Ya, YC. Terus di mm, X tambah YC. Sama dengan JC kurang AB. JC kurang AB. Ya. Berarti terus 19 kurang 14. JC-nya 19, AB-nya 14. Sisa berarti 5. DX Aduh. gitu ya. Nah, terus Tes. CD-nya dikurangin Pak, kedua enggak? terus berapa lagi? Tes. Ya, DP ya, DP. kedua enggak, Pak? Dua enggak, Pak. Suaranya nggak kedengaran putus-putus. Tes.
Jangan coba. Udah. Oke. Kan itu bisa ya minus 2 di X minus 2 di C kan bisa jadi minus 2 tanda kurung. Berarti Minus terus ulang 2 PQ sama dengan tanda kurung ya, di DX tambah tambah YC sama dengan minus 2 DX 2 YC ya. sama dengan 2 D berapa? minus 2 DX minus 2 YC berarti minus 2 kali 5 kali 5 sama dengan minus 10 ya. Jadi PQ sama dengan 19 kurang 10 9. Di sini berarti nih. Nggak diketahui Pak itu. Karena di X tambah C ya. Ya. Oke, ini bener ya. Nomor berapa lagi? Nah, nomor 10 nih. Yang belum nih. Duh, nomor 10 itu kombinasi Pak. Nggak bisa Pak aku kombinasi. Coba pakai kombinasi apa nomor 10? Banyaknya bilangan 4 digit tuh 2, 3, 4 yang habis dibagi 3 dan memuat angka 6. Ya, ya mungkin masuknya dari salah satu digitnya itu 6 Pak. Ya, coba aja nih kalau 4 digit yang habis dibagi 3 kan maksimal berapa yang maksimalnya? Maksimal itu 9 sembilan ya. sembilan sembilan ya. 9 6. Kata semua angka 6 katanya. Terus ya Minimalnya 6.000 aja. dibagi 3 6 ya. ribu. Satu 6. Ya, tiga Bagi bisa bagi 3 Pak. 3 Berarti habis. habis. Terus memuat angka 6. Berarti masuknya salah satu digitnya harus 6 gitu kah Pak? Atau gimana itu membawa Maksudnya? angka 6? Tunggu ya sebentar. Menggunakan apa tadi? Kombinasi ya? Kayaknya sih gitu sih Pak. Nggak mungkin di list satu persatu. Sama Benar-benar. Tunggu sebentar. Saya mau lihat. Lawrence bisa gak nih nomor 10? Udah pernah lihat pembahasannya belum di YouTube? Ada Pak. Boleh? Ada atau nggak ada tadi? Nomor berapa? 10 ya. Ya ini agak sedikit kompleks ya ini. Kalau di pembahasan tuh emang dia menggunakan ini nih. Eh apa namanya itu? Aritmatika. Nah, jadi kalau misalkan Hmm. bilangan habis dibagi 3 itu mulai dari 4 digit yang pertama itu bilangan 1002 ya. Sampai dengan 9999. Tuh, 2, 3, 4. Nah, maka ini adalah bilangan pertama. Terus karena dia lengkapnya ada 3 ya, jadi 1005. Terus 1008. 1011. Kita cek ya, 1011 kalau dibagi 3
Sebentar. 1002. Tiga. 334 ini. Bisa. Kalau 1011 dibagi 3, 337 ya. Tuh. Bisa nih. Terus kita menggunakan metode aritmatika. Karena ini suku terakhir, kita pakai UN ya. UN sama dengan A ditambah N kurang satu kali B. Ini suku terakhir nih, 999. Suku pertamanya 1002. Ditambah N min satu kali 3. Karena selisihnya 3 ya. Semuanya selisihnya 3 nih. 999 dikurangin 1002 hasilnya menjadi 8997. Di sini 3N min 3. Atau nih dibagi 3 aja ya di sini ya dengan ini. Hasilnya menjadi 2999 karena 9 kali 3 27 tuh belakang itu. Di sini jadi N min satu. Maka N-nya sama dengan N min satunya pindah ke ruas kanan jadi 3000. Nah, dari 4 digit itu yang tidak memuat angka 6 adalah berapa? Sekarang kita lihat digit ribuan. Digit ribuan apa tuh? Ini ya, ribuan nih. Ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Rira pusa gitu. Dapat diisi angka berapa aja nih? 1 sampai Ada 9. angka 1 sampai 9. Ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sesuai ini ya, 1 sampai 9 tuh. ya Ada berapa angka nih? sisanya 0 sampai 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Enamnya kagak boleh nih. Enamnya nggak boleh. Dan angka 6. Kita cari yang tidak memuat angka 6 ya. Jadi ada 8 nih sini 8. Sekarang yang ratusan. Dapat diisi 0 angka sampai 9. 0 sampai 9. 6-nya juga enggak ya. Nol, Ya, Pak. satu, Satu, dua, dua, tiga, tiga. 4, 5, 6, coret, 7, 8, 9. Ada berapa tuh? Ada 9 Tadi angka. 9, Pak. Ya, 9. Yang lainnya juga 9 berarti. Yang puluhan, digit puluhan ada berapa? 9 juga ya. Iya, 9, 9. Jadi kayak aja gitu ya, Pak. Mm-mm. Jadi 9. Yang terakhir, angka Sama. satuan. Sama ada 9 juga ya. Ya, Puluhan. Satuan, 9. Jadi cara untuk menghitungnya gimana? jadi kayak aja, Pak. Mm-mm. Bisa kayak aja kah? 9. Mm-mm. Iya berapa tuh? Jadi 8 kali 9 kali 9 kali 9 gitu, Pak. 9 kali 9 dikali 9 berapa tuh? 9 kubik itu 729. Terus awalnya kan Jadi tiga kayak ribu ya. ya, Dikurangin yang bilangan puluhan yang tidak habis dibagi, yang habis dibagi 3 ini ada bukan bukan 9 nih. Jadi ada nol ya, 0, 3, 9. Jadi ada 3 nih di sini, 3, 9, 9 yang ini 8 tuh. Ya, jadi 8 kali 9 kali 9 kali 3. 8 kali 9 72, 9 kali 3 27. 7 kali 2 14. Terus hasilnya jadi 1944.
Karena banyak bilang din yang habis dibagi tiga itu cuman 0, 3, dan 9. 6 enggak ya? Dan memuat angka 6. Ini maksudnya bukan memuat nih, tidak ya. Ini di soal aslinya tidak sebenarnya. Karena di sini juga angka 6 dicoret tuh. Jadi 3.000 yang tadi dapat ini dikurangi 1944 hasilnya menjadi 1056 gitu. Oke, kita cukupkan malam hari ini. Untuk minggu depan kita coba matematika lanjut ya. Lanjut. Karena kita sudah sering matematika wajib. Nanti seperti biasa mau request saya kirim soalnya hari apa? Biar nggak terlalu singkat nih. Hari Jumat aja ya. Jumat ya. Jadi malam Jumat udah saya cari untuk soal-soal yang tahun 2023 sampai 2025. Ini sebenarnya kalian boleh nyontek pembahasannya dari internet, dari AI ya, tapi kita harus paham gitu. Karena kita kan belajar. Oke, cukup ya Lawrence dan Yeskel, ada yang mau disampaikan nggak? Nah, karena besok kita mau upacara ya Hari Pendidikan Nasional, jadi kita harus istirahat malam hari ini. Nggak perlu foto lah karena kita udah sering ya, nggak perlu di-share ke ruang guru. Sebentar saya mau bikin video dulu. Atau mau ada soal yang mau dibahas gak nanti Lauren sama Yeskel? Pak, saya mau bahas soal ini gitu. Tapi dari jauh hari. Ada gak? Sebentar, sebentar. Saya belum bikin video. Nah, ini. Oke ya, kita cukupkan pada malam hari ini. Terima kasih Lawrence, Yeskel, dan Pak Victor yang mendengarkan. Semoga kita bisa eh, menguasai materi-materi OSN walaupun belum kita pelajarin di sekolah. Minimal kita sudah melihat dan mencoba berusaha untuk paham dari soal-soal yang bukan dari soal-soal di buku sekolah gitu ya. Jadi buat pengalaman aja, buat nanti kalau pada saat ujian nggak terlalu kaget gitu. Karena soal itu emang nggak lazim dari soal-soal yang ada di buku pelajaran. Oke, saya tutup. Terima kasih dan selamat malam. Sampai ketemu lagi besok. Malam, Pak. Nah,